Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah menerangkan bahwa orang yang beriman ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah zalimul linafsi, yaitu orang yang menjolimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah golongan muktasid, dan yang ketiga sabiqum bil khairat. Siapakah zalimul linafsi? Zalimul linafsi atau golongan yang pertama adalah orang yang amal kejahatannya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya. Yang kedua muktasid, jadi antara amal kebaikan dengan amal kejahatannya itu seimbang. Jadi kalau kita mengibaratkan 50% kebaikan, 50% kejahatannya, seperti itu. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah tingkat yang paling tinggi dari keimanan seseorang. Nah, Rasul menjelaskan keadaan mereka nanti di hari akhirat, di yaumul hisab, bagi golongan zalimul linafsi itu akan berada terus di tempat perhitungan. Artinya mereka ditunda terlebih dahulu untuk masuk surga, tetapi mereka disiksa dengan sebanyak-banyaknya siksaan terlebih dahulu, begitu. Jadi ada penundaan di hari akhir nanti ketika dihitung amalnya. Yang kedua muktasid, yaitu orang yang antara amal kebaikan dengan amal keburukannya sama, ada kemudahan untuk masuk surga. Artinya tidak seberat yang dihadapi oleh orang-orang yang menjolimi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah sabiqum bil khair atau sabiqum bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka dia akan dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa dihitung, langsung dimasukkan ke surganya Allah. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin sehingga bisa mencapai tahap tertinggi yang tentunya kita harapkan, yang tentunya semuanya berharap masuk pada tingkat ketiga seperti itu. Walaupun mungkin kita masih menghitung amal-amal kita sendiri masuk golongan 1, golongan 2, yang jelas untuk menjadi golongan ketiga itu sangat jauh kadang-kadang kita. Tapi mudah-mudahan Allah memberi petunjuk selama orang yang beriman satu melakukan perihal yang wajib. Jadi yang sifatnya wajib, ibadah wajib harus dilaksanakan oleh kita dengan baik secara istiqomah, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Yang mudah-mudahan Allah merezekikan dan memudahkan kita untuk melaksanakannya. Itu perkara wajib, dan banyak hal lain yang terkait dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, dan ini tidak bisa ditinggalkan walaupun ada kemudahan-kemudahan untuk melaksanakannya di dalam agama Islam seperti sholat wajib tidak bisa ditinggalkan. Bagi yang tidak bisa berdiri melakukannya karena sakit, bisa dengan cara duduk, bisa dengan cara santai selonjoran di atas kursi, bisa dengan semampunya, bahkan
hanya dengan bahasa isyarat itu adalah kemudahan-kemudahan dalam Islam. Betapa sangat pentingnya sholat yang wajib ini sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan hal-hal lain seperti zakat, infak, sodako dan yang lain, terutama yang wajibnya adalah zakat, baik zakat fitrah yang sekarang kita akan lakukan pada bulan Ramadan ini, dan juga ada zakat mal seperti itu. Yang selanjutnya, orang yang beriman selalu melakukan hal yang sunnah. Jadi bukan saja melaksanakan perkara wajib, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang sunnah. Nah, orang yang beriman ini sangat ditolong oleh Allah. Bahkan Allah berkata, barang siapa yang memerangi orang yang beriman, maka kata Allah, aku siap untuk memerangi mereka. Mungkin dengan bahasa kita sehari-hari bicara, berani-berani kamu melawan orang mukmin, berani-berani kamu menyakiti orang mukmin, hadapi aku, kata Allah. Begitu bahasanya. Hati-hati dengan orang yang beriman, jangan sampai menyakiti sebab doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nilai keimanan atau perilaku orang yang beriman akan sangat terlihat sekali dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Pertama, Allah akan melindungi penglihatan orang yang beriman. Jadi mungkin ketika akan melakukan hal yang maksiat, Allah buru-buru memberikan kesadaran di dalam dirinya. Oh, aku tidak boleh melihat yang seperti itu. Oh, aku tidak boleh melakukan hal ini. Jadi Allah mengetuk hatinya dengan mudah dengan memberikan kesadaran bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, Allah akan melindungi tangannya. Jadi salah satu bentuk perlindungan Allah ketika seorang yang beriman akan makan sesuatu yang diharamkan, maka boleh jadi Allah memberikan isyarat-isyarat lain supaya tangannya tidak mengambil hal tersebut. Selanjutnya adalah Allah memelihara langkahnya, Allah memelihara kakinya. Jadi orang-orang yang beriman selalu diberi energi untuk melakukan amal kebaikan, pergi ke masjid, membaca Al-Quran, menjaga diri supaya tidak berbicara yang menyakitkan orang lain, melangkah ke tempat-tempat majelis ilmi. Itulah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam diri seorang yang beriman. Yang paling mantap bahwa Allah bersama orang yang beriman adalah apa yang diminta oleh orang yang beriman akan dijawab, akan dikabulkan doa-doanya, permintaannya. Pertanyaannya, maukah kita hidup seperti itu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang menyakiti, maka bukan kita yang akan membalasnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu melakukan hal yang wajib, juga melakukan hal-hal yang sunnah. Demikian Bapak dan Ibu bisa melihat hadisnya, yaitu hadis ke-38 dari hadis Arba'in. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita berharap anggota badan kita seluruhnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.